في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kita kembali dalam bincang-bincang kita masih bersama dengan Bapak Bambang Nursena dan Bapak Yohanes Edward. Kali ini kita akan membahas mengenai ketuhanan Yesus Kristus atau the Lordship of Jesus Christ. Pak, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Bukankah dia ini, banyak orang bilang, hanya seorang nabi? Ya, Shalom. Nabi itu menurut agama apa dulu? Pertanyaannya gitu. Kalau nabi menurut agama Islam misalnya ya, seorang yang menerima wahyu Tuhan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul, seorang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Itu kan Islam. Di dalam Kristen, nabi itu berkaitan dengan kata pengkabar atau haroeh, pelihat. Jadi nabi itu sesuatu yang memiliki nubuat untuk masa depan yang belum terjadi, makanya disebut dalam bahasa Yunani prophetes. Jadi dalam iman Yahudi dan iman Kristen definisinya beda. Nah, makanya Yesus itu hanya nabi. Kenapa disebut Tuhan? Pertanyaan harus diurai dulu makna nabi itu apa, ya toh? Tidak boleh kita kemudian memaksakan definisi kita kepada orang lain. Nah, ketika saudara muslim mengatakan bahwa Isa itu Rasulullah, Musa itu Rasulullah, lah tiba-tiba lihat Paulus Rasul, lah ini Rasul palsu ini. Istilahnya sama tapi pemaknaannya beda. Dalam ajaran Yahudi dan Kristen itu Musa tidak pernah disebut Rasul, tetapi Nabi. Gitu. Abraham disebut Nabi, tetapi tidak pernah disebut Rasul. Rasul itu bahasa Ibrani saliyah, bahasa Aramnya salihah, artinya utusan, kongregasi. Dan Yesus disebut Rasul juga dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Tapi maknanya Rasul di situ adalah utusan Tuhan dalam sakramen penebusan dosa. Seperti imam besar dulu adalah utusan Tuhan yang mewakili 12 suku Israel. Diasisteni oleh 70 tua-tua kan itu kan. Maka pola ini persis diteruskan oleh perjanjian baru. Yesus adalah imam besar perjanjian baru, makanya dia disebut Rasul, mewakili 12 suku, sekarang dirohanikan. 12 suku itu sekarang adalah gereja, ya, 70 murid, tapi bilangannya tetap sama, ada imam besar, ada 12 murid, ada 70 murid. Itu kan gambaran Yudaisme tentang imam besar yang menjadi utusan mewakili 12 suku, biasanya imam Lewi kan. Kemudian ada 70 tua-tua, ya, itu yang tercatat di sana. Itu jadi Yesus itu nabi juga, tapi nabi dalam makna yang berbeda dengan nabi Islam gitu loh. Dan nabi tidak dipertentangkan dengan ketuhanannya, karena jabatan imam besar itu ada jabatan Mesias atau sang Mesias itu imam, nabi, raja. Ini. Jadi Mesias itu raja, Mesias itu nabi, Mesias itu imam. Itu dalam iman kita. Kalau soal Tuhan, kita kalau menyanyi di gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta itu kan Yesus Tuhan dan Allah kami itu kan. Jadi dalam hal ini Yesus adalah God sekaligus Lord. Saksi Yehova percaya Yesus itu Lord, Tuhan, tapi nggak percaya Yesus itu God. Karena apa? Dia masih rancu dalam memahami Yohanes pasal 1, ayat 1. Jadi Yesus disebut Allah itu bukan kemanusiaannya itu adalah Allah, tidak. Tapi praeksistensi. Sebelum firman menjadi daging, firman itu sudah ada dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam wujud ilahinya, dalam kodrat ilahinya firman itu adalah Allah. Kemanusiaannya tentu baru
baru ada telah dilahirkan Bunda Maria kan. Nah, dalam tugas kemesiasannya itu, maka Yesus disebut Tuhan. Tuhan itu Lord. Dari mana teksnya? Kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Markus ya, pasal 12 ayat 29 dan seterusnya, itu jelas ketika Yesus ditanya hukum apa yang paling utama dari segala hukum yang ada. Misvah Harishona. Itu yang pertama, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu yang menunjuk kepada Godhead, keilahian, divine of Jesus Christ. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya misalnya di dalam pasal 12 mulai dari ayat 30 berapa ini? 37 38 ya. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Jadi Yesus itu anak Daud, betul. Secara daging. Makanya Injil Matius diawali dari inilah silsilah Yesus Kristus, the book generation, ya, Sefer Toledot Yesua Hamasiah. Buku generasi, buku silsilah Yesus Kristus ben David, anaknya Daud ben Abraham. Jadi secara daging dia anaknya Daud karena dia keturunan Daud. Itulah yang merujuk pada kemanusiaan Yesus Kristus. Makanya orang banyak itu kan kaget. Loh, katanya di Mazmur kan dikatakan dia adalah Tuan, Adoni, Tuanku. Bagaimana dia disebut tuannya Daud sekaligus anaknya Daud? Coba kita baca Mazmur ya Tehillim 110 kita baca di sana. Ayat 1 dulu, Mazmur Mesianik. Ya, Mazmur Mesianik, betul. Le David Mismor Neum Adonai Ladoni Sef Lemini Ad Asid Oyefeha Hadom Relak Leha, menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau di sini diterjemahkan secara bebas begini. Mazmur Daud. Tuhan mendeklarasikan kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, itu yang menarik adalah permainan kata kalau di bahasa Indonesia, Tuhan dengan huruf besar karena itu menerjemahkan YHWH. Sedangkan yang satu adalah Ladoni, Tuan, benar-benar Tuan. Nah, Tuhan itu Tuan di atas segala Tuan. Gitu. Nah, yang menarik di sini yang ayat keempat kali ya, Pak. Ini tentang keimaman. Nisba Adonai, velo yinachem, ata kohen leolam, al dibarti Malkisedek. Jadi Tuhan bersumpah dan dia tidak menyesal. Engkau adalah imam. Imam, tapi menurut apa? Imam yang kekal menurut perkataan Melkisedek. Nah, itu keimamannya Yesus, bukan imam berarti dalam dia harus keturunan Lewi, bukan. Tapi dia adalah imam menurut Melkisedek. Makanya tadi disebut ada 3 matra atau 3 aspek dalam gelar Mesias, yaitu raja pertama ya. Makanya disebutkan di situ firman Tuhan, Neum Hashem Ladoni, kepada Tuanku. Nah, dalam bahasa Indonesia tadi betul dikatakan Mas Edward bahwa kalau Anda membaca bukunya Muhammad Yamin, Kamus Melayu abad 18-19 itu Tuan segala Tuan, itu Tuhan. Jadi huruf H di sini menekankan ketuanan di atas ketuanan. Jadi penguasa segala penguasa. Dalam makna ini Yesus disebut Tuhan. Duduklah kamu di sebelah kananku. Apa konteksnya? Bukan berarti ada 2 kursi, terus Allah di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Bukan seperti itu. Itu artinya apa? Ruang Maha Kudus, tempat
Sekinah ilahi, artinya kehadiran ilahi, itu sebelah kanannya adalah istana Daud. Jadi artinya bahwa Mesias itu akan menjadi raja kekal menurut dinasti Daud selama-lamanya. Maka duduklah kamu seflimini, duduklah kamu di sebelah yamin, sebelah kananku selama-lamanya. Itu aspek kerajaan, ya. Pada saat orang Majus membawa persembahan itu ada 3. Emas, kemenyan, mur. Emas itu kerajaan, menyimbolkan tentang raja. Kemenyan itu tadi yang ayat 4. Engkau adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Artinya Melkisedek itu kan tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah. Bukan berarti dia tidak punya bapak sungguhan. Ini ungkapan dalam bahasa kitab suci dan sesuai dengan apa yang lazim saat itu. Kalau di sidang pengadilan, ibunya diketahui, tapi bapaknya sudah mati, tidak diketahui. Ibunya bernama Miriam, bapaknya tidak diketahui, tidak berbapak. Ya, apater, bukan artinya dia lahir dari batu, bukan seperti itu. Itu konteksnya ungkapan-ungkapan seperti ini kalau orang awam kan sulit ya. Makanya kalau tidak paham membaca Alkitab dalam bahasa bahasa terjemahan letterlock, seperti yang misalnya terjemahan baru. Silakan membaca Alkitab bahasa Indonesia masa kini, yaitu namanya terjemahan dynamic equivalent translation. Jadi diterjemahkan sesuai dengan maknanya, bukan bentuk bahasanya. Itu menarik. Jadi yang pertama raja, yang kedua imam, lambangnya adalah kemenyan, dan mur itu lambang penderitaan. Sekaligus juga bahan wangi-wangian kan mur itu. Jadi maka ketika Yesus itu diminyai dengan minyak wangi dan mur, itu melambangkan via dolorosanya. Maka imam, nabi, raja. Nabi ini merujuk pada figur hamba Tuhan yang menderita yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 53, Mazmur pasal 20 ayat 17. Jadi artinya kita tidak boleh menilai agama orang itu dari sudut pandang kita, tidak akan pernah bisa ketemu. Ini kan musimnya debat sekarang ya. Kalau musim durian itu lebih enak. Habis makan durian, makan manggis. Kalau musim debat begini, orang menang-menangan, tidak tahu metodenya, bagaimana berbicara tentang agama lain. Ya, kalau nanti nggak cocok terus merasa kalah, pembunuhan karakter, nyerang pribadi, itu bukan Indonesia itu. Indonesia tidak seperti itu. Jauh sebelum bangsa lain itu punya kesadaran tentang multikulturalisme, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kira-kira seperti itu konteksnya ya. Baik. Nah Pak, ini selalu, apakah Tuhan itu mati? Ini kan pertanyaan yang Sering. sangat sering ya. Sebetulnya saya jawab gini bosen juga, tapi enggak apa-apa lah. Kita orang sabar lebih daripada para pahlawan. Ya. Kata Tuhan tadi kan sudah dikatakan, itu kan fungsional. Seperti kata Lord. Ya, tapi kalau Lord of Lord itu God. Lord itu Charles misalnya. Kalau Charles mati, yang mati itu apa Lordnya apa Charlesnya? Ya Charlesnya. Lord tidak bisa mati kan, Lord itu jabatan. Semisal misalnya Presiden Soekarno wafat. Yang wafat kan fisik Soekarnonya. Presiden kan itu jabatan, mana bisa jabatan wafat. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan Tuhan itu dibunuh. Tuhan tidak bisa mati. Kalau di dalam kidung-kidung gereja ortodok ya, gereja timur itu ada ungkapan misalnya Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa. Kudusu ayyuhal qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Ya, kasihanilah kami. Tapi ada rumusan yang berasal dari gereja-gereja non-Kaledonian yang berbunyi ya, Kudusulillah, Kudusulil Qawi Kudus, Kudusulillahi la yamut irhamna, Kudusun ya man sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebagai firman Allah.
tetapi disalibkan bagi kami dalam kemanusiaannya. Itu ayatnya clear sekali kok. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Diulang lagi, ini kan Filipi ya, Filipi pasal 2. Diulang lagi misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan GR, Tuhannya orang Kristen mati. Itu kan bukan seperti itulah. Maka beragama itu yang beradab lah. Menilai orang lain itu dalam presuposisi agama yang bersangkutan. Kalau agamanya pengkritik ini dikritik kan ya marah. Ya, maka janganlah suka membuat kesalahpahaman, memelihara kesalahpahaman, memelihara paham yang salah meskipun sudah dijelaskan. Agree in disagreement. Kita berbeda dalam, ya kita setuju dalam ketidaksetujuan. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Bahwa dalam setiap agama itu punya misi, punya dakwah, yang tidak usah dipersoalkan. Kalau di Kristen misalnya, Rasul Paulus pernah mengatakan, celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Kemudian apa harus diselamatkan? Wah, Kristen itu hati-hati. Itu agama yang suka mempengaruhi orang lain. Setiap agama kan mempengaruhi orang lain. Lihat dulu Nusantara ini Hindu-Buddha dengan kejayaannya Majapahit itu. Kemudian karena dakwahnya para wali, kemudian menjadi Islam. Nah sekarang kalau misalnya ada orang Islam menjadi Kristen, ya biarkan saja lah. Itu kan hak asasi manusia. Tidak perlu harus ada gerakan anti pemurtadan. Murtad dan tidak murtad tergantung dari pihak mana kita melihat kan. Marilah kita berspiritualitas yang berbhinneka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu. Tidak usah usil dengan orang lain, apalagi itu orang yang agamanya sungguh berbeda dengan dia, tidak bisa dipahami menurut dia. Itu saya kira ya, semoga ini bisa mencerahkan. Pak, ini yang terakhir Pak. Ayat-ayat mana yang membuktikan atau menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya tentu banyak sekali ya. Misalnya Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Karena Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Tapi sekali lagi, ini kata Tuhan ini maknanya Lord loh. Nah, Adonai, tetap pemilik, pemelihara, ya, fungsional. Kalau itu perlu ditambahkan, jangan hanya mengatakan pertanyaan Yesus di mana disebut Tuhan, tapi di mana Yesus disebut Allah. Dalam Yohanes 1:1, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah memra Allah, tapi sekaligus memra min khedem Allah. Firman yang itu adalah bersama-sama dengan Allah, min khedem Allah, sekaligus firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus terakhir barangkali ya, orang mengatakan, di mana Yesus pernah mengatakan, ya, akulah Allah, sembahlah aku. Ya, tidak ada ungkapan seperti itu. Tapi apakah berarti kalau misalnya Jokowi tidak pernah, saya Presiden Indonesia, hormatlah kepada saya, kan nggak perlu. Orang sudah tahu kalau dia Jokowi, Presiden, ya toh? Tuh, kalau dalam konteks kitab suci, pertanyaan itu bisa dibalik. Di mana di dalam ayat Alkitab pernah dikatakan, aku, kata Yesus, bukan Allah. Jangan sembah aku. Tidak ada. Apa berarti mereka mau mengaku? Kalau gitu Yesus Allah, kan tidak seperti itu. Wong dia Islam kan tidak mungkin mengaku Yesus adalah Allah. Kita Kristen ya tidak mungkin mengakui Quran itu adalah firman Allah atau Muhammad adalah Rasulullah atau Nabi Allah. Setiap agama itu kafir terhadap agama lain. Tidak usah kita menstigmakan orang lain kafir, orang lain yang berbeda harus kita musuhi, tidak perlu. Karena apa? Kita ini sama-sama kafir sekaligus sama-sama beriman. Kita beriman kepada yang kita imani toh. Kita beriman pada Yesus. Tapi bagi orang Muslim kan nggak beriman pada Yesus, berarti kafir terhadap Yesus. Kan gitu kan? Kita percaya kepada Alkitab. Yang lain nggak percaya kepada Alkitab. Kamu kafir terhadap Alkitab, tapi kamu beriman pada Vedamu. Kamu beriman pada Tipitakamu, kan gitu kan? Jadi itulah etika kita dalam berbangsa dan bernegara.
Tidak boleh kita memaksakan ruang privat kita ke ruang publik, kemudian orang lain harus sama dengan kita dan diukur dari kita. Tidak bisa itu. Demikian saya kira. Baik. Wah, semakin lama semakin menarik. Oke, demikianlah bincang-bincang kita mengenai ketuhanan daripada Yesus Kristus.